Mengejutkan, hari ini ada 7 berita terlengkap dan terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Setiap berita yang kami sajikan selalu berdasarkan sumber yang jelas, yang dilansir dari berbagai situs resmi media online seluruh Indonesia. Langsung saja ke berita yang pertama, merasa kehormatan diusik, Deddy Mulyadi siapkan jurus pamungkas hadapi Ane Ratna Mustika. Kabar terbaru kembali datang dari mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi tampaknya mulai kepanasan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ane Ratna Mustika setelah menggugat cerai dirinya. Dalam beberapa kesempatan, Ane Ratna Mustika bahkan berani mengutarakan boroknya pemerintahan Purwakarta sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Hal tersebut akhirnya dispekulasikan bahwa Ane Ratna Mustika menyindir Deddy Mulyadi. Kesabaran Deddy Mulyadi tampaknya semakin tipis. Melalui kuasa hukumnya, A. Ojat Sudrajat bahkan mengatakan Ane Ratna Mustika sudah mengusik dan merendahkan kehormatan Deddy Mulyadi. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Lebih lanjut, pihak Deddy Mulyadi pun sepertinya akan balas dendam dengan membongkar boroknya Ane Ratna Mustika. Masalahnya menyangkut kehormatan klien kami Deddy Mulyadi. Tapi, karena kubu Ane memulainya ke publik, ya kami terpaksa juga akan membuka aib Ane ke publik. Tunggu saja di persidangan, papar dia usai sidang ke-6 di Purwakarta pada tanggal 30 November tahun 2022 kepada wartawan. Kami sudah jawab semua tuduhan pihak sana, ujar A. Ojat Sudrajat seperti dilansir dari Denpasar, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Seperti diketahui, sebelum Ane Ratna menggugat cerai Deddy Mulyadi, dia pun membeberkan beberapa poin yang dia sebut sebagai pemicu keretakan rumah tangganya itu. Dikatakan Ane, Deddy Mulyadi sudah melanggar syariat Islam, dia tak memberinya nafkah lahir batin, tidak terbuka soal keuangan dan sebagainya. Tidak hanya itu, lanjut dia, Deddy pun sudah melakukan KDRT secara psikis dalam rumah tangga mereka. Sementara itu, di tengah proses hukum yang masih berjalan, Ane Ratna Mustika pun diketahui tak menghadiri agenda persidangan lanjutan pada tanggal 30 November tahun 2022 kemarin di Pengadilan Agama Purwakarta. Dikatakan Ane, dirinya berhalangan hadir lantaran ada agenda khusus dengan Presiden di Jakarta. Saya tidak bisa hadir karena ada acara dengan Bapak Presiden di Jakarta, tapi saya sudah menunjuk pengacara untuk menangani kasus ini, terang Neng Ane. Berita yang kedua, Bupati Ane Ratna bohong, usir Kang Deddy Mulyadi dari Gedung Kembar ngaku untuk OPD, ternyata bukan. Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika sebelumnya mengusir suaminya, Kang Deddy Mulyadi dari Gedung Kembar dengan alasan akan dipakai organisasi perangkat daerah, OPD, ternyata bukan. Apakah dia berbohong? Kenyataannya memang, setelah Kang Deddy sudah bisa diusir dari bangunan bersejarah warisan kolonial Belanda tersebut, bukan OPD yang menempati, melainkan ditempati Wakil Bupati Purwakarta, Haji Aming. Padahal, Haji Aming selama ini sudah memiliki kantor di Gedung Negara, Kompleks Pemkab Purwakarta, di Gedung Negara, selain Wabub Purwakarta, Juta berkantor Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika, Sekda Purwakarta, Norman Nugraha dan lainnya. Berarti ucapan Ambu itu bohong dan tidak tervalidasi. Semula Ambu katakan Gedung Kembar itu akan dibuat untuk organisasi perangkat daerah yang belum memiliki kantor, nyatanya digunakan oleh Haji Aming, Wakil Bupati Purwakarta. Begitu narasi dari video berjudul Kang Deddy Mulyadi angkut harta karun dari Gedung Kembar Purwakarta yang diupload kanal YouTube Dulur Rahayu. Dikutip Suara Denpasar, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Apakah hanya alasan saja agar Kang Deddy Mulyadi tidak ngantor di Gedung Kembar tersebut? Wallahualam, tandas dari sang narator. Sebelumnya, Ambu Ane memang menyatakan bahwa Gedung Kembar ini sudah 4 tahun digunakan secara ilegal oleh pihak lain tanpa izin dari pemerintah daerah Purwakarta. Dia tak menyebutkan siapa orang yang menghuni secara ilegal tersebut. Namun, belakangan diketahui bahwa yang menggunakan adalah Deddy Mulyadi. Alhamdulillah hari ini sudah dikembalikan lagi. Sudah kosong, kita akan gunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah, terutama yang memang ada beberapa OPD yang belum memiliki gedung, ujar Ane Ratna Mustika di kanal YouTube Ambu Ane Channel yang tayang pada tanggal 2 November tahun 2022. Pernyataan Ambu itu ternyata meleset, bukan OPD yang menempati bangunan Gedung Kembar setelah Kang Deddy bisa diusir, melainkan Wabub Purwakarta, Haji Aming. Hal ini dibenarkan Haji Aming melalui channel YouTube Om Zain.
dalam video yang tayang tanggal 30 November tahun 2022, Om Zein mendapat pengakuan langsung dari Haji Aming bahwa dia pindah sebagian ke gedung kembar, namun, sebagian masih tetap di gedung negara atau kantor Pekap Purwakarta. Pindah, sebagian di sana, sebagian di sini, kalau mau ngadem di sini, kata Haji Aming. Kang Deddy Mulyadi sendiri mengakui, sejumlah stafnya menempati gedung kembar. Saat dia berkantor di sana sebagai Bupati Purwakarta, Kang Deddy mengaku banyak melahirkan program-program spektakuler. Dia awalnya merenovasi gedung kembar yang kumuh hingga menjadi tempat yang layak bahkan jadi ikon baru Purwakarta. Kemudian dia menata kawasan itu, hingga muncul adanya program wisata kuliner. Selain itu, saat dia berkantor di gedung kembar, banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Dari gedung kembar, dia banyak membuat program yang digelontorkan ke para petani peternak. Saat dia sudah menjadi anggota DPR RI, dia juga membantu petani melalui bantuan ratusan ribu pohon kopi Arabica yang sekarang ditanam di kaki Gunung Burangrang Utara, tepatnya di Desa Pusaka Mulya, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Ada sekitar 100 petani yang menggarap lahan perhutani seluas 200 hektar untuk tanaman kopi tersebut. Bibit kopi tersebut kini sudah mulai berbuah dan Purwakarta patut berbangga karena ke depan akan memiliki produk kopi yang selama ini tidak dimiliki. Kopi Arabica yang bibitnya dari Kang Deddy Mulyadi tersebut jenisnya Sigarar Utang hanya ditanam di ketinggian minimal 800 meter di atas permukaan laut, papar Dulur Rahayu. Berita yang ketiga, Skak Match disemprot omongan pedas, N Ratna Mustika tuai komentar miring emak-emak usai komentari rumah tangga orang, biasanya sok ngecebrek. N Ratna Mustika sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat para netizen perihal kasus perceraiannya. Biduk rumah tangganya menjadi sorotan publik lantaran harus berakhir di meja pengadilan agama. Hal ini juga dikarenakan sebelumnya rumah tangga N Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi tidak pernah diterpa isu miring atau isu negatif apapun. Hal ini yang membuat para publik khususnya warga Purwakarta sendiri menjadi kaget melihat kabar tersebut. N Ratna Mustika yang kerap kali disapa Ambu N ini rupanya menjadi sorotan publik. Pasalnya N Ratna sempat memberikan sebuah nasihat rumah tangga seseorang ketika mengisi sebuah acara. Jadi bapak, misalnya istri masih bawel itu alhamdulillah, ucap Ambu N menggunakan bahasa Sunda. Ada bahaya ketika istri marah dalam diam, misal sudah marahkan ibunya, nah itu bahaya, jadi bapak bingung, tambahnya menggunakan bahasa Sunda. Biasanya sok ngecebrek, ini tiba-tiba diem, jadi bingung kan? Artinya, biasanya suka cerewet tiba-tiba diem, jadi bingung kan? Berita yang keempat, singgung kenyamanan dan tutur kata wanita, Kang Deddy Mulyadi tegar biarkan N Ratna Mustika pergi. Kang Deddy Mulyadi ungkap isi rumah keluarga Sawah Kulon dalam unggahan di kanal YouTube-nya baru-baru ini. Ia mengitari seisi rumah untuk memperlihatkan isi rumah tersebut, dimulai dari halaman depan sampai ke dalam ruangan rumah. Banyak lukisan terpajang di ruang depan rumah tersebut, salah satunya yang menyita perhatian ialah lukisan seorang bayi yang ternyata merupakan lukisan putri bungsu Deddy Mulyadi, Hyang Sukma Ayu. Dalam lukisan tersebut dituliskan, Hyang Sukma Ayu, kembang harapan kula, yang bermaksud Hyang Sukma Ayu, bunga harapan hidup. Sambil memperlihatkan lukisan Nyi Hyang, Kang Deddy Mulyadi mendoakan putrinya tersebut agar tumbuh menjadi anak yang memiliki visi dan bersikap lembut, serta tutur katanya tidak kasar. Tutur katanya harus terjaga. Kalau tutur kata seorang perempuan itu mencerminkan isi hati dan jati diri yang sebenarnya, ucap Kang Deddy Mulyadi, dikutip dari kanal YouTube KDM Channel, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Lanjut perlihatkan sudut lain dari rumah tersebut, Kang Deddy Mulyadi menuturkan betapa nyamannya rumah keluarga tersebut. Meskipun rumah keluarga Sawah Kulon menyuguhkan kenyamanan, namun tetap saja hal ini tidak membuat istri dari Kang Deddy Mulyadi, N Ratna Mustika betah menetap di rumah tersebut. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan saat pindahnya N Ratna Mustika dari rumah tersebut ke rumah dinas, istrinya itu tidak bicarakan kepindahannya kepada Deddy Mulyadi. Menceritakan hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi tetap tegar dan membiarkan hal tersebut, karena menurutnya tiap orang memiliki haknya masing-masing dalam menentukan pilihan hidupnya. Tempat ini nyaman banget. Setelah pindah rumah dinas dan waktu pindah ke rumah dinas itu ya pindah. Kalau jujur pindahnya gak bilang. Tapi udahlah itu kan cerita. Setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Rumah keluarga Sawah Kulon tersebut menjadi tidak berpenghuni. Namun diakui Kang Deddy Mulyadi, dirinya sering menginap di rumah tersebut selama 2 kali dalam seminggu. Selesai mengitari ruang depan rumah tersebut, Kang Deddy Mulyadi melanjutkan aktivitasnya untuk menuju beberapa tempat.
Namun sebelum pergi dari rumah tersebut, Kang Deddy Mulyadi menuturkan pentingnya menjaga sesuatu yang telah diraih dengan susah payah dan bagaimana seseorang bisa menyia-nyiakan suatu hal. Yang paling penting apa yang kita miliki harus kita nikmati, karena kita meraih sesuatu dengan susah payah. Orang yang meraih sesuatu dengan susah payah, maka dia akan berusaha untuk merawat dan menjaganya, tetapi orang yang meraih sesuatu dengan mudah, maka dia sering menyia-nyiakannya, pungkasnya. Berita yang kelima, bakal jadi duda, Kang Deddy diserbu emak-emak di Taman Air Sri Baduga, akibat kesepian malam minggu. Deddy Mulyadi atau bisa disapa Kang Deddy ternyata banyak memiliki fans emak-emak, kendati saat ini dirinya sedang digugat cerai istrinya Ambu N. Ratna Mustika. Sementara sore hari malah Kang Deddy diserbu emak-emak yang berolahraga di Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta. Ini membuktikan bahwa Deddy Mulyadi merupakan duda keren yang sangat disayangi fansnya terutama kalangan emak-emak. Dalam unggahan Instagram Kang Deddy, penuh sesek emak-emak ingin mengabadikan foto bersama Kang Deddy yang berolahraga. Punten numpang jalan-jalan, bukan karena gak ada yang temani tapi di luar padat merayap, selamat sore semoga bahagia, sampurasun, tulis Deddy Mulyadi memperlihatkan foto dirinya diserbu emak-emak saat berolahraga. Berita yang keenam, singgung soal paras tampan, Kang Deddy Mulyadi sebut alasan dirinya ditinggalkan N. Ratna Mustika. Pernikahannya yang sedang berada di ujung perceraian, membuat Kang Deddy Mulyadi sering ungkapkan curahan hatinya lewat akun media sosialnya. Baru-baru ini, ia ungkapkan perihal fisik yang menjadi alasannya ditinggalkan oleh sang istri, N. Ratna Mustika. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Kang Deddy Mulyadi mengunggah cuplikan video berisi dirinya yang tengah mengobrol bersama seorang bapak-bapak. Melihat kemunculan anak dari bapak tersebut, Kang Deddy Mulyadi langsung memuji kecantikannya. Bukan hanya memuji anaknya saja, namun Kang Deddy Mulyadi juga memuji paras dari bapak tersebut sehingga bisa memiliki anak yang cantik. Salah tingkah dipuji oleh Kang Deddy Mulyadi, bapak tersebut lantas memuji balik mantan Bupati Purwakarta tersebut. Bapak tersebut tuturkan paras tampannya sama halnya seperti paras Deddy Mulyadi. Mendapati dirinya dipuji seperti itu, Kang Deddy Mulyadi menolak pujiannya dengan berkata bahwa parasnya membuatnya ditinggalkan oleh sang istri. Enggak kalau saya mah, kalau saya ganteng gak bakal ditinggalin, tuturnya diiringi gelak tawa, dikutip dari Instagram @deddymulyadi71, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Cuplikan video yang diunggah tersebut disertai caption yang bicarakan tentang paras dari bapak-bapak tersebut. Bukan hanya pujiannya akan paras orang lain, tapi dalam caption unggahannya tersebut Kang Deddy Mulyadi juga tuliskan bagaimana kisah cintanya bila memiliki paras yang tampan. Balada hidup bapak ganteng yang memiliki para putri yang cantik, kalau saya mah tidak ganteng karena kalau ganteng mah tidak akan ditinggalin, tetap tegar tagar tetap bekerja untuk rakyat, tulisnya, dikutip dari Instagram @deddymulyadi71. Berita yang ketujuh, rayakan 4 juta subscriber, Deddy Mulyadi singgung Ambu N. Kang Deddy, ada cinta yang menguji. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi memilih untuk merayakan pencapaian 4 juta subscriber di channel YouTube-nya dengan menyusuri persawahan. Ia mengatakan hal itu termasuk kewajibannya sebagai seorang anggota Komisi 4 DPR RI untuk memastikan ketersediaan pangan dan padi bagi masyarakatnya. Namun, di sela kegiatannya itu, Kang Deddy mengucap syukur dan berterima kasih kepada para subscribernya yang telah rela untuk menjadi pengikutnya. YouTube Kang Deddy Mulyadi sudah tembus angka 4 juta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang rela menjadi pengikut YouTube saya, ucapnya di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Dikutip pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Bukan hanya karena telah meramaikan jumlah subscriber, namun Deddy Mulyadi juga berterima kasih kepada pengikutnya lantaran telah memberikan support kepadanya di berbagai situasi. Termasuk saat ia menghadapi berbagai tangga kehidupan yang seolah menyiratkan kondisi biduk rumah tangganya bersama Bupati Purwakarta saat ini, N. Ratna Mustika di ambang kehancuran. Bukan hanya mengikuti YouTube tetapi juga memberikan supporting terhadap berbagai hal yang saya alami, baik saat bisa membantu warga yang membutuhkan, maupun saat-saat saya harus menghadapi berbagai tangga kehidupan yang di dalamnya ada cinta yang menguji diri saya, tuturnya. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa memberikan manfaat bagi para subscriber, bukan hanya untuk dirinya tapi juga bagi kepentingan kemanusiaan, sosial, hingga kerukunan hidup. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Angka 4 juta bukan angka yang mudah untuk diraih tapi kecintaan yang terus mengalir telah menjadi energi saya untuk bergerak, setiap hari memberikan karya, walaupun hanya kecil karyanya, tambahnya.